Sobat Pintar, kembali lagi di fitur AP Live bersama Kak Sofia, tentor matematika kalian. Nah, kita langsung aja yuk ke pembahasan soal-soal tryout UTBK 2021 dari Aku Pintar sebagai berikut. Gimana Sobat? Sudah coba dikerjakan soal yang ini? Sekarang langsung kita bahas aja yuk. Nomor ini termasuk dalam soal Saintek Matematika, dan soal ini masuk pada materi aplikasi dari turunan, karena di sini disebutkan titik maksimum dan titik minimum. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita membutuhkan turunan pertama dari GX. Di sini sudah kakak tuliskan. Turunan pertamanya adalah X kuadrat min 1, dan turunan kedua dari GX yaitu 2X. Turunan kedua maksudnya itu dia turunan dari turunan pertama, jadi dia termasuk turunan kedua. Kemudian kita juga membutuhkan turunan pertama dari fx, yaitu 2a x plus 4. Nah, karena di sini disebutkan fx mencapai titik maksimum di titik minimum gx, berarti kita harus mencari titik minimum gx-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencarinya, kita harus memenuhi syarat memiliki titik maksimum atau minimum. Berarti, syaratnya di sini adalah G aksen X, turunan pertama dari Gx itu sama dengan 0. Nah, G aksen X-nya sendiri sama dengan X kuadrat min 1, sama dengan 0. Berarti, akar persamaannya X min 1 dan X plus 1 sama dengan 0. Akar persamaannya berarti X sama dengan 1 atau X sama dengan 1. Nah, ini X1, yang ini X2. Selanjutnya, X1 dan X2 ini kita substitusikan ke turunan kedua dari GX. Berarti, G aksen-aksen X. Ini kakak substitusikan ya, 1 X-nya sama dengan 1 dulu. Berarti, 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Kemudian ada G aksen-aksen min 1, X-nya digantikan dengan min 1 sama dengan 2 dikalikan min 1 dengan min 2. Nah, nilai yang paling besar menunjukkan dia maksimum di titik ini mak di titik 1,2. Dan ini nilai negatif ini karena nilainya paling kecil berarti dia minimum di titik min 1, min 2. Jadi, titik minimumnya, titik minimum GX sama dengan min 1, min 2. Di sini juga disebutkan bahwa titik maksimum fx itu sama dengan titik minimum GX. Berarti, titik mak GX fx sama dengan titik min GX. Berarti di sini titik mak dari fx itu sama dengan min 1, min 2. Nah, yang akan kita butuhkan di sini adalah X-nya aja. Jadi, X sama dengan min 1 ini akan kita substitusikan nanti. Nah, karena fx ini mempunyai titik maksimum, berarti pasti fx itu memenuhi syarat yang f aksen X sama dengan 0. Berarti, bisa kakak tuliskan di sini ya. F
dengan X sama dengan 0, dia kan pasti memenuhi karena dia memiliki titik maksimum. Nah, f aksen X sendiri itu 2AX plus 4 sama dengan 0. Nah, X di sini dari titik maksimumnya X sama dengan min 1. Berarti kita gantikan, disubstitusikan ke sini, sehingga menjadi 2 dikalikan A dikalikan min 1 ditambah 4 sama dengan 0. Ini jadi min 2A plus 4 sama dengan 0. 4 sama dengan 2A. A sama dengan 4 per 2 sama dengan 4. Jadi, pada soal ini jawaban yang benar adalah A, 2. Gimana sobat, sudah coba kerjakan soal yang satu ini? Sekarang langsung kita bahas aja yuk. Nomor ini termasuk dalam soal saintek matematika, dan soal ini masuk pada materi akar persamaan dan juga aplikasi dari turunan, yaitu nilai maksimum. Nah, pada soal ini diketahui X1 dan X2 adalah akar dari persamaan 3X kuadrat min 3MX ditambah M pangkat 3 min 3M kuadrat min 3 sama dengan 0. Nah, di sini karena variabelnya itu dalam X dan akar persamaannya adalah X1 dan X2, maka kita dapat menentukan koefisien-koefisien dari X kuadrat, X, dan konstantanya. Nah, di sini kakak tuliskan A, koefisien dari X kuadrat, yaitu 3. Kemudian, B, itu koefisien dari X, yaitu min 3M. Dan konstantanya, yaitu M pangkat 3 min 3M kuadrat min 3. Nah, dalam konsep akar persamaan, di sini perkalian dari dua akar persamaan itu sama dengan C per A, sedangkan penjumlahan dari dua akar persamaan itu sama dengan min B per A. Nah, di sini akan kita substitusikan ke dalam sebuah pernyataan di sini, yaitu X1 ditambah X1 dikalikan X2 ditambah X2. Nah, bentuk ini bisa Kak rubah menjadi X1 ditambah X2, tinggal kita pindahkan X2-nya ke depan biar berdampingan dengan X1, ditambah X1 dikalikan X2. Nah, di sini ada penjumlahan dua akar persamaan. Di sini kalau penjumlahan berarti sama dengan min B per A, ditambah ada perkalian dua akar persamaan berarti C per A. Nah, kita substitusikan aja langsung. Negatif B per A. B-nya adalah min 3M. Ini negatif, ketemu negatif, berarti jadinya positif. Kakak tuliskan 3M. Per A-nya adalah 3, ditambahkan C, yaitu M pangkat 3, min 3M pangkat 2, min 3, dibagi dengan 3. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, berarti kita bisa langsung menjumlahkan. M pangkat 3 min 3M pangkat 2 plus 3M min 3 dibagi dengan 3. Sama dengan Nah, di sini kita langsung bagi semuanya dengan 3. Berarti untuk koefisien dari M pangkat 3 yaitu 1 per 3 M pangkat 3 min 3 dibagi 3 berarti 1 M kuadrat
plus 3 dibagi 3 tetap 1, berarti M min 1. Nah, kita anggap bentuk ini adalah fungsi dalam M. Nah, Fm ini ternyata fungsi dalam M ini kan diperoleh dari bentuk ini, penjumlahan ini, akar-akar persamaannya. Nah, di sini syaratnya kita harus menentukan nilai M dengan penjumlahan dari akar-akarnya ini maksimum di suatu titik. Nah, syarat maksimum yaitu kakak tuliskan di sebelah sini, F aksen M itu sama dengan 0. Berarti tinggal kita turunkan persamaan Fm ini menjadi F aksen M. F aksen M-nya berarti 1/3 dikalikan 3, berarti 1, M kuadrat, kemudian min 2M plus 1 sama dengan 0. Nah, M-nya di sini kita bisa mendapatkan M sama dengan 0, M min 1, M min 1. Berarti di sini M sama dengan 1. Jadi, untuk soal ini jawaban yang benar adalah M sama dengan 1. B. Gimana sobat? Sudah coba kerjakan soal yang satu ini? Kalau sudah, sekarang kita bahas sama ya. Nomor ini termasuk dalam soal saintek matematika. Dan soal ini termasuk pada materi polinomial, khususnya membahas tentang teorema sisa. Nah, perlu sobat pintar ketahui, untuk teorema sisa sendiri adalah bentuknya seperti ini. Jika diketahui Px ini sebagai suku banyak atau polinomial dan Fx ini sebagai pembaginya. Berarti untuk teorema sisanya Px sama dengan Fx dikalikan dengan Hx ditambah Fx. Hx sendiri merupakan hasil baginya dan Fx merupakan sisa pembagiannya. Nah, dengan menggunakan teorema sisa ini, kita bisa menghitung atau menyelesaikan soal ini. Pada soal ini, kakak sudah membuat 3 persamaan dengan memanfaatkan teorema sisa. Jadi, suku banyak X plus 2Fx ini dibagi dengan X kuadrat min 2X plus 1 dikalikan dengan H1X, di sini hasil bagi yang pertama, ditambah sisanya adalah AX plus B. Selanjutnya, persamaan kedua adalah X GX, sama dengan X kuadrat plus X min 2 dikalikan H2X ditambah 2X plus 1. Dan persamaan ketiga adalah Fx dikalikan Hx sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 dikalikan H3X ditambah 7X min 1. Nah, yang ada di belakang ini semuanya adalah sisa pembagiannya. Semuanya sudah diketahui di soal. Nah, setelah itu, sebelum kita cari nilai A dan B-nya, kita harus mengubah bentuk dari X plus 2Fx ini. Kan kakak bentuk rubah pembaginya ini dengan faktor, dengan cara difaktorkan. Yaitu kakak tuliskan lagi X plus 2Fx sama dengan, kalau difaktorkan berarti faktornya adalah X min 1 kuadrat dikalikan dengan H1X ditambah Sx. Nah, setelah itu, karena di sini kelihatan bahwa pembaginya adalah ini X min 1 merupakan pembagi atau faktor dari suku banyak X plus 2 dikalikan Fx. Oleh karena itu, kita bisa mensubstitusikan X sama dengan 1 pada persamaan ini. Sehingga hasilnya 1 ditambah 2 dikalikan dengan Fx sama dengan 1 dikurangi 1 adalah 0, dikuadratkan tetap 0,
dan dikalikan dengan H1X, hasilnya tetap 0. Berarti tidak perlu kakak tuliskan, tinggal menuliskan fx-nya. Oh, fx di sini adalah ax plus b. Berarti untuk x-nya diganti 1, a dikalikan 1 ditambah b berarti langsung a plus b. Berarti ini 3fx itu sama dengan a plus b. Selanjutnya, di sini kita akan mencari tahu x dx-nya. Terlebih dahulu kakak tuliskan di bawah sini x dx sama dengan, ini pembaginya akan kita faktorkan juga. Pembaginya adalah x min 1 dikalikan dengan x plus 2 dikalikan lagi H2X ditambah sisanya adalah 2x plus 1. Kemudian di sini terlihat bahwa x sama dengan 1 karena x min 1 ini juga merupakan faktor dari gx, x kalikan gx, maka kita bisa substitusikan x sama dengan 1 juga di sini. Berarti 1 kalikan gx tetap gx sama dengan 1 min 1, 0. 0 dikalikan berapapun hasilnya tetap 0. Berarti ini tidak perlu kita tuliskan. Ditambah dengan 2 dikalikan 1, 2 ditambah 1. 2 ditambah 1, 3. Berarti gx sama dengan 3. Nah, gx sama dengan 3 ini bisa kita substitusikan ke fungsi persamaan yang ketiga ini. Kakak tuliskan di bawahnya. Fx dikalikan gx-nya sama dengan 3 sama dengan, nah untuk pembaginya kita faktorkan lagi menjadi x min 1 x min 3 H3 x. Berarti ini juga 3fx. Nah, x min 1 ini juga merupakan faktor dari fx kalikan gx yang tadi. Berarti kita juga bisa substitusikan x sama dengan 1 ini pada persamaan yang ada di sini. Sehingga 3fx ini sama dengan 1 dikurangi 1, 0. 0 dikalikan berapapun tetap 0. Berarti 7 dikalikan 1, 7 dikurangi 1 berarti 6. Nah, akan ketemu fx sama dengan 6/3, yaitu 2. Karena fx-nya sudah ketemu sama dengan 2, kita substitusikan fx di sini ke dalam persamaan sebelumnya di sini. Berarti 3 dikalikan 2 sama dengan a plus b. Jadi a plus b sama dengan 6. Jadi pada soal ini jawaban yang benar adalah C. 6. Nah, itu tadi beberapa pembahasan soal tryout UTBK 2021 bersama Kak Sofia. Semoga dapat kalian pahami dan dapat membantu proses belajar mandiri kalian di rumah. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.